Sahabat Irman Hidayah, semua orang pasti ingin dicintai Allah. Kita beribadah, bersedekah, berbuat baik, tapi tahukah kita bahwa ada tipe manusia yang justru dibenci oleh Allah? Bukan sekadar dibenci seperti manusia membenci, tapi dibarengi murka dan ancaman azab yang pedih. Yang lebih menakutkan, sifat-sifat ini sering muncul diam-diam dalam diri seseorang, hingga ia tak sadar sedang berjalan menuju kebinasaan. Para ulama menasihati, kenali tanda-tandanya, jauhi sejauh-jauhnya sebelum hati kita mengeras dan pintu taubat tertutup. Hari ini, kita akan membahas 5 tipe manusia yang dibenci Allah Ta'ala. Simaklah hingga akhir, karena ini bisa menjadi peringatan agar kita tak pernah menjadi salah satunya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pendusta yang suka memutarbalikkan fakta. Pendusta yang gemar memutarbalikkan fakta adalah salah satu tipe manusia yang dibenci Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah telah berulang kali mengutuk kedustaan, apalagi yang disertai dengan manipulasi kebenaran demi kepentingan tertentu. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan sangat kafir." Surat Az-Zumar ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa pendusta dijauhkan dari hidayah dan kebohongannya menjadi penghalang antara dirinya dan kebenaran. Lebih parah lagi, memutarbalikkan fakta berarti menukar yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Tindakan ini bukan sekadar dosa lisan, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan informasi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kedustaan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kepada neraka. Dan seseorang terus-menerus berdusta, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa dusta adalah penyakit hati yang sangat berbahaya karena merusak kepercayaan manusia dan mengundang murka Allah. Beliau mengingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut manusia adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Imam An-Nawawi menambahkan, kebohongan yang disampaikan dengan tujuan menyesatkan orang lain termasuk dalam dosa besar, apalagi jika dilakukan secara sengaja dan sistematis. Dalam sejarah, memutarbalikkan fakta sering menjadi alat kaum munafik untuk memecah belah umat. Mereka mengubah narasi, menambah atau mengurangi berita, bahkan membuat fitnah yang terlihat seperti kebenaran. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ini adalah sifat orang yang hatinya sudah terbalik. Ia mencintai kebatilan dan membenci kebenaran. Dampak sosialnya pun sangat besar. Masyarakat yang dipenuhi pemutarbalik fakta akan kehilangan rasa saling percaya, kebenaran menjadi samar, dan keadilan menjadi sulit ditegakkan. Di dunia maya, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran, dan dosa itu ikut mengalir kepada setiap orang yang membagikannya tanpa tabayyun. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menegaskan, ayat-ayat yang mencela pendusta juga mencakup orang yang menyampaikan berita tanpa verifikasi, lalu mengubah makna sebenarnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini termasuk dalam sifat yang dibenci Allah, dan pelakunya terancam dengan azab yang berat di akhirat. Oleh karena itu, seorang mukmin harus menjadikan kebenaran sebagai kompas hidupnya. Ia wajib berhati-hati dalam berbicara, menulis, atau menyebarkan informasi, karena setiap huruf akan dicatat oleh malaikat. Memutarbalikkan fakta demi kepentingan dunia hanyalah jalan singkat menuju kemurkaan Allah Ta'ala yang kekal di akhirat. Yang kedua adalah munafik yang pura-pura beriman. Munafik adalah golongan manusia yang secara lahiriah menampakkan keimanan,
namun di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Sifat ini termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran, ancaman bagi mereka jauh lebih keras daripada orang kafir biasa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Ayat ini menggambarkan betapa rendah dan hina kedudukan orang munafik di akhirat kelak. Mereka berada di kerak neraka karena kemunafikan adalah pengkhianatan ganda terhadap Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Dalam kehidupan dunia, mereka tampak seperti saudara seiman, namun di balik itu mereka menusuk dari belakang. Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda kemunafikan yang jelas dalam sabdanya. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini berlaku umum, baik pada orang yang kemunafikannya total, munafik akidah, maupun yang kemunafikannya sebagian, munafik amal. Munafik akidah yang hatinya tidak beriman namun pura-pura Islam kekal di neraka. Sedangkan munafik amal tetap dalam bahaya besar karena sifat-sifat ini merusak keimanan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa kemunafikan akidah muncul karena lemahnya keyakinan dan kuatnya hawa nafsu duniawi. Mereka hanya menampilkan keislaman sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan materi, kedudukan, atau keselamatan diri, sementara di hati mereka ada kebencian terhadap kebenaran. Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kemunafikan adalah penyakit hati yang membuat seseorang merasa aman dalam kebohongan, bahkan menjadikannya sebagai strategi hidup. Mereka bergaul dengan kaum mukmin untuk mendapatkan informasi, lalu menyerahkannya kepada musuh. Sifat seperti ini pada zaman Rasulullah SAW banyak ditemukan pada kelompok yang memata-matai umat Islam di Madinah. Di zaman modern, kemunafikan juga terlihat pada mereka yang menggunakan simbol-simbol Islam untuk kepentingan politik atau bisnis, namun di saat yang sama meremehkan hukum Allah dan mencemooh ajaran Rasulullah SAW. Ada pula yang di media sosial menampilkan diri seolah-olah taat, tapi di balik layar tenggelam dalam kemaksiatan dan permusuhan terhadap syariat. Bahaya terbesar dari sifat ini adalah matinya hati. Munafik jarang bertaubat karena merasa aman dari azab Allah dan yakin bahwa kepura-puraan mereka tidak akan terbongkar. Padahal Allah mengetahui segala isi hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10, Allah menyebut bahwa di hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu sebagai hukuman atas kedustaan mereka. Seorang mukmin sejati wajib menjauh dari kemunafikan, menjaga keikhlasan, dan selalu memohon kepada Allah agar hatinya tetap teguh dalam iman. Seperti doa yang sering dipanjatkan Rasulullah SAW, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang ketiga adalah orang yang boros dan berfoya-foya dalam kemaksiatan. Boros dan berfoya-foya bukan sekadar masalah gaya hidup, tetapi dalam pandangan Islam, ia termasuk sifat tercela yang dibenci Allah Ta'ala, terlebih jika dilakukan dalam perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini tegas menyamakan pemboros dengan saudara setan.
karena keduanya sama-sama menyia-nyiakan nikmat Allah untuk tujuan yang batil. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, pemborosan adalah membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar, baik itu sedikit maupun banyak. Dan bila pemborosan tersebut diarahkan pada kemaksiatan, maka dosanya berlipat ganda. Pertama, karena menyalahi perintah syariat dalam penggunaan harta. Kedua, karena menguatkan jalan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hadis Tirmizi. Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan, harta adalah amanah dan menggunakannya secara salah adalah bentuk khianat kepada Allah. Bahkan sekadar menghamburkan harta pada hal mubah tanpa tujuan yang bermanfaat pun dianggap tercela, apalagi menggunakannya untuk mendukung maksiat seperti membeli minuman keras, mendanai pergaulan bebas, atau mendukung media yang menyebarkan kemungkaran. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menegaskan bahwa pemborosan adalah tanda hati yang terpaut pada dunia dan terhijab dari akhirat. Orang seperti ini lebih senang memuaskan hawa nafsunya daripada memikirkan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Contoh nyata di masa kini adalah gaya hidup hedonis, menghamburkan uang demi pesta yang penuh maksiat, membeli barang mewah hanya untuk gengsi, atau membiayai perjalanan dan hiburan yang mengandung dosa. Mereka lupa bahwa setiap rupiah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebaliknya, para salafus syalih sangat berhati-hati membelanjakan harta. Imam Syafi'i, misalnya, dikenal sangat dermawan, tetapi tidak pernah membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia. Al-Quran memerintahkan umat Islam agar berada di jalan tengah dalam penggunaan harta. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan ayat 67. Mereka yang boros dalam maksiat sebenarnya sedang mempercepat kebinasaan dirinya. Harta yang dihamburkan bukan hanya lenyap di dunia, tetapi berubah menjadi bahan bakar api neraka di akhirat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, tidak ada kebaikan dalam harta yang digunakan untuk melawan Allah. Hendaknya setiap muslim merenungkan bahwa nikmat harta adalah ujian. Menggunakannya untuk ketaatan adalah jalan menuju surga, sedangkan menghamburkannya dalam kemaksiatan adalah undangan bagi murka Allah. Orang yang berfoya-foya dalam maksiat bukan hanya membinasakan dirinya, tetapi juga menebar kerusakan sosial, karena ia menormalisasi gaya hidup yang jauh dari takwa. Yang keempat adalah penipu dalam jual beli atau urusan dunia. Penipuan, baik dalam jual beli maupun urusan dunia lainnya, termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan kejujuran sebagai pondasi hubungan manusia dan tipu daya merusak kepercayaan itu. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini turun untuk memperingatkan para pelaku kecurangan dalam timbangan dan takaran. Namun para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa ancaman ini berlaku umum untuk semua bentuk penipuan, baik dalam transaksi dagang, pekerjaan, maupun akad lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat tegas.
pelaku penipuan mengeluarkan dirinya dari sifat dan akhlak umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara hukum masih Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan, maksud bukan bagian dari golongan kami adalah bukan termasuk pengikut sejati yang meneladani sunnah beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fath Al-Bari bahwa penipuan termasuk dosa besar, apalagi jika merugikan orang banyak. Dosa ini bisa bertambah berat bila disertai sumpah palsu, manipulasi data, atau memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Contoh penipuan di zaman sekarang sangat beragam. Memalsukan kualitas barang, menjual produk kadaluarsa, menambah harga secara tidak wajar dengan informasi yang menyesatkan, atau memanipulasi kontrak kerja. Bahkan dalam dunia digital, penipuan bisa berupa pencurian data, penipuan investasi, atau manipulasi iklan. Para salafus syalih sangat menjaga kejujuran dalam muamalah. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah mengembalikan barang yang cacat kepada pembelinya meskipun pembeli itu tidak mengetahuinya. Ia berkata, "Aku tidak rela menjual dunia dengan akhiratku." Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, penipu adalah orang yang menggabungkan dua sifat tercela, dusta dan khianat. Dusta karena menyampaikan informasi yang salah, khianat karena mengingkari amanah transaksi. Allah Ta'ala memberi peringatan keras, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini tidak hanya melarang mencuri, tetapi mencakup segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk penipuan. Penipu mungkin merasa cerdas di dunia, tetapi ia sedang menggali lubang kehancuran untuk dirinya di akhirat. Setiap rupiah hasil tipu daya akan menjadi beban hisab yang berat, bahkan bisa menghapus keberkahan seluruh hartanya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, penipuan itu kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Bila seorang muslim memahami bahwa kejujuran adalah jalan menuju rahmat Allah, maka ia akan menjauhi tipu daya sekecil apapun. Sebab lebih baik kehilangan keuntungan sesaat di dunia daripada kehilangan keselamatan di akhirat. Yang kelima adalah orang yang kikir padahal mampu. Kikir atau bakhil adalah sifat tercela yang Allah Ta'ala benci. Terlebih jika seseorang sebenarnya mampu memberi namun menahan hartanya dari hak orang lain. Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus digunakan di jalan yang benar, termasuk untuk membantu saudara seiman dan menunaikan kewajiban zakat. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka pada hari kiamat. Surat Ali Imran ayat 180. Ayat ini memberikan ancaman nyata. Harta yang ditahan tidak akan membawa manfaat, bahkan akan menjadi azab di akhirat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan, kekikiran di sini mencakup menahan zakat, nafkah keluarga, dan bantuan untuk kemaslahatan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena kikir telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kekikiran adalah penyakit hati yang membuat seseorang mendahulukan kepentingan dirinya secara zalim, bahkan rela melanggar syariat demi mempertahankan hartanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi kikir menjadi dua, kikir terhadap hak wajib seperti zakat, dan kikir terhadap sedekah sunnah. Yang pertama adalah dosa besar karena mengingkari perintah Allah.
sementara yang kedua menunjukkan lemahnya iman dan rasa syukur. Kekikiran juga sering muncul dalam bentuk yang halus, seperti pura-pura tidak tahu ada orang yang membutuhkan, menunda pembayaran kewajiban padahal mampu, atau hanya memberi dalam jumlah yang sangat kecil untuk menjaga citra, bukan karena ikhlas. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidaklah aku melihat sifat yang lebih buruk pada seorang alim selain kekikiran, karena ia menghimpun keburukan dunia dan akhirat." Ini menunjukkan bahwa sifat bakhil tidak hanya memalukan, tetapi juga menghapus keberkahan ilmu dan amal. Di dunia, kikir membuat hati sempit, hubungan sosial retak, dan keberkahan harta hilang. Di akhirat, ancamannya jauh lebih mengerikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dijadikan ular besar di hari kiamat yang melilit leher pemiliknya, lalu berkata, "Aku adalah hartamu yang engkau simpan." Bagi seorang muslim yang sadar, sifat kikir harus segera diobati dengan melatih hati untuk memberi, mengingat janji Allah bahwa sedekah tidak mengurangi harta, dan meyakini bahwa keberkahan jauh lebih bernilai daripada jumlah nominal. Sebab, orang yang kikir padahal mampu sesungguhnya sedang menukar ridho Allah dengan kesenangan dunia yang fana, dan itu adalah kerugian yang nyata. Sahabat Irman Hidayah, dari seluruh pembahasan tentang 5 tipe manusia yang dibenci Allah Ta'ala di dunia dan akhirat, kita melihat bahwa kebencian Allah bukanlah perkara ringan. Ia lahir dari sifat-sifat buruk yang merusak hati, amal, dan hubungan sosial, baik yang tampak jelas di mata manusia maupun yang tersembunyi di lubuk jiwa. Pendusta yang memutarbalikkan fakta, menghancurkan kepercayaan, dan mengubah kebenaran menjadi kebohongan. Munafik yang pura-pura beriman merusak barisan umat dari dalam, bagaikan penyakit yang menggerogoti tubuh tanpa terasa. Orang yang boros dalam kemaksiatan menukar nikmat dengan murka, menghamburkan karunia Allah pada jalan yang diharamkan. Penipu dalam urusan dunia menghalalkan kebohongan demi keuntungan, mengabaikan amanah yang seharusnya dijaga. Dan orang yang kikir padahal mampu menahan hak orang lain dan mengikat dirinya pada harta yang kelak akan menjadi belenggu azab. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa sifat-sifat ini tidak hanya mendatangkan kebencian Allah di akhirat, tetapi juga di dunia. Kebencian itu terwujud dalam dicabutnya keberkahan, hati yang sempit, hilangnya rasa aman, dan munculnya kehinaan meskipun secara lahiriah tampak mulia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa kebencian Allah bukan sekadar perasaan murka, melainkan konsekuensi nyata berupa azab dan terhalangnya seseorang dari taufik untuk kembali kepada kebaikan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kebencian Allah terhadap hamba adalah ketika Allah meninggalkannya dalam kesesatan yang ia pilih sendiri, lalu membiarkannya semakin jauh tanpa diberi cahaya untuk kembali. Inilah bentuk kehinaan yang paling dalam. Ketika seseorang merasa aman, padahal ia sedang digiring menuju kebinasaan. Semua sifat yang dibenci Allah ini berpangkal pada hati yang rusak. Hilangnya rasa takut kepada Allah, lemahnya keimanan terhadap hari akhir, dan cinta berlebihan pada dunia. Al-Ghazali menyebutnya maradul qalb, penyakit hati, yang jika tidak diobati akan membunuh ruh iman secara perlahan. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Itulah hati. Maka ketika Allah membenci suatu sifat, itu bukan hanya karena sifat tersebut merusak tatanan kehidupan, tetapi juga karena ia menjadi penghalang terbesar
antara hamba dan rahmat-Nya. Di dunia, mungkin pelakunya merasa diuntungkan, merasa cerdas, atau merasa aman. Namun di akhirat, semua itu akan lenyap, digantikan dengan penyesalan yang tak berujung. Bayangkan seseorang yang menghadap Allah pada hari kiamat, sementara catatan amalnya dipenuhi dusta, kemunafikan, pemborosan dalam dosa, penipuan, dan kekikiran. Bayangkan ketika semua saksi, bumi, malaikat, bahkan anggota tubuhnya sendiri bersuara untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk membela diri, tidak ada lagi ruang untuk beralasan. Saat itu, kebencian Allah bukan hanya kata, tetapi kenyataan yang menimpa seluruh wujudnya. Inilah gambaran yang menggetarkan jiwa, bahwa kebencian Allah bukan sesuatu yang bisa ditawar atau dihindari dengan tipu daya. Ia adalah azab yang datang dengan keadilan mutlak, tanpa satupun yang terzalimi. Dan ketika itu datang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kebenaran yang dulu pernah diabaikan. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 perbuatan kecil yang berujung azab besar di akhirat. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi hamba yang disayang dan dilindungi dari sifat-sifat yang akan mendatangkan murkanya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.